Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa TV 9 Nusantara yang berbahagia, anak-anak santri, baik santri putra maupun santri putri yang dimuliakan oleh Allah. Setiap nabi dibekali oleh Allah mu'jizat. Kalau istilah orang sekarang, aneh tapi nyata tapi dan tidak bisa ditandingi. Tujuannya untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa para nabi adalah kebenaran mutlak yang datangnya dari Allah. Contoh seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Umat Nabi Isa alaihi salam, kaum Bani Israel, selalu menolak dan ragu-ragu akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah buktikan bahwa apa yang dibawa Nabi Isa adalah kebenaran mutlak dari Allah. Allah buktikan dengan memberi mukjizat kepada Nabiullah Isa alaihi salam yang tidak bisa dilawan dan tidak bisa ditandingi. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Orang buta sejak lahir, secara medis sudah tidak bisa ditolong. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihissalam, langsung diberi kesembuhan oleh Allah. Itu mukjizat Nabi Isa. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibekali oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bersifat sementara, terjadi pada waktu tertentu dan sampai di situ. Itu yang saya katakan bersifat sementara. Ada juga Allah berikan mukjizat kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang bersifat abadi, langgeng selama-lamanya. Baginda Nabi dibekali mukjizat yang bersifat abadi. Dikatakan abadi artinya dari sejak mukjizat itu diberikan kepada baginda Nabi, utuh sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini memang luar biasa. Barangkali kalau orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu kondisi fisiknya normal, itu masih pantas. Artinya tidak terlalu mengherankan. Tetapi tidak sedikit, mohon maaf pemirsa, tidak sedikit orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dalam keadaan tunanetra. Sejak lahir ditakdir oleh Allah dalam keadaan tunanetra. Tetapi dengan kesungguhannya dan atas pertolongan Allah, banyak mereka yang mampu hafal Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Bahkan di beberapa negara Timur Tengah sekarang ini ada bocah yang masih usia 3 tahun. Bayangkan usia 3 tahun. Sudah hafal Al-Qur'an. Ini aneh tapi betul-betulnya nyata. Dan dengan banyaknya orang-orang yang hafal dengan Al-Qur'an, maka berlakulah janji Allah bahwa Allah yang menjaga keutuhan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku sendiri, kata Allah, aku sendiri yang menurunkan Al-Qur'an dan aku yang jaga Al-Qur'an. Sampai-sampai kalau ada orang yang mau merusak, memalsu, merubah, pasti ketahuan. Jangankan diambil satu ayat. Misalnya, kamu kan masih proses. Kalian ini para santri putra, santri putri masih proses menghafal Al-Qur'an.
tahu. Seandainya ada ayat yang katakanlah dihilangkan, tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kurang apa enggak? Kurang apa enggak? Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mustinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tadi Abah tidak baca, kamu tahu. Bukan cuman ratusan ribu, jutaan yang hafal Al-Quran. Maka inilah bukti bahwa Allah menjamin keutuhan Al-Quran. Sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat abadi. Yang tidak percaya tentu banyak. Yang tidak percaya tentu banyak. Seperti pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran, banyak yang tidak percaya. Maka turunlah ayat yang memberi tantangan terbuka. Tantangan terbuka. Terbuka untuk siapa saja. Kalau ragu-ragu, tidak percaya dengan Al-Quran, ayo bikin yang semisal seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ketika ayat ini turun, ada yang mencoba membuat tandingan Al-Quran. Ada yang mencoba untuk menandingi Al-Quran. Tapi menjadi tertawaan masyarakat. Kenapa? Karena isinya tidak mengandung pelajaran seperti Al-Quran. Jadi ada yang mau menandingi. Bunyinya antara lain begini. Ad-difda'u wa ma adraka mad-difda'. Ad-difda'u kalau diartikan kodok. Tahukah kamu apakah kodok itu? Orang pada tertawa. Masa kitab suci kodok-kodok? Nah. Jadi Al-Quran mukjizat yang bersifat abadi. Ada mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi bersifat sementara. Artinya berlaku pada saat itu, memang dibutuhkan pada waktu itu.
Salah satunya adalah ketika baginda Nabi di Isra Mi'rajkan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah apa tadi? Pada waktu itu Rasulullah sedang berbaring. Beliau sedang tidur. Tempat beliau tidur pada waktu itu beberapa meter berdekatan dengan sumber mata air Zam-Zam, atau biasa disebut Bi'ru Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Pada waktu itu beliau ditemani oleh pamanda beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam. Siapa yang datang? Jibril alaihi salam. Menurut riwayat beberapa hadis, malaikat Jibril tidak sendirian, bersama malaikat Israfil. Dada Nabi ini dioperasi, dibuka. Segumpal hati yang ada di dada beliau dikeluarkan. Mungkin ada yang ngomong begini, bagaimana cara membuka dada Nabi? Dengan alat apa? Bahkan ada yang bilang, mustahil, tidak percaya. Sebenarnya kita tidak usah ribut. Dengan cara bagaimana Jibril membuka dada baginda Nabi, kita tidak perlu ribut. Dan kalau soal membuka dada seseorang tanpa alat, sekarang pun ada. Di Banten, Banten itu Jawa Barat. Ada orang-orang yang punya keahlian mengoperasi seperti membuka perut, dada seseorang tanpa alat. Hanya digurat dengan telunjuk tangannya. Nanti dikembalikan juga cukup diusap. Sampai sekarang ada itu di Banten. Kalau manusia biasa bisa, apalagi malaikat Jibril. Dan sekali lagi, enggak usah itu diributkan. Dikeluarkanlah hati Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menegaskan, inna fi jasadi mudghah,
bahwa di setiap jasad manusia, di setiap tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging, segumpal darah. Apabila yang segumpal daging atau biasa disebut segumpal darah itu baik, seluruh aktivitas manusia menjadi baik. Apa yang didengarkannya baik, apa yang diucapkan baik, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik, sikap lakunya baik. Itu kalau yang segumpal darah, segumpal daging yang ada di dadanya baik. Tetapi apabila yang segumpal daging itu jelek, ngomongnya jelek, suka melihat yang jelek, pergaulannya cari pergaulan yang jelek. Kalau beristri cari istri yang setelah hati Nabi disucikan, dibersihkan, kemudian diisi dengan beberapa sifat yang mulia, dan ini mengandung pelajaran. Isilah hati kita dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diisi dengan sifat al-hikmah. Sifat apa? Artinya bijaksana, bijaksana, bijaksini. Contoh, pada zaman baginda Nabi ada 3 macam sahabat yang apabila dia berzikir caranya beda-beda. Pada zaman Nabi, saya ulang, ada 3 sahabat yang apabila berzikir cara mereka tidak sama. Yang satu biasanya kalau berzikir pelan, kanan kirinya tidak mendengar, yang mendengar cuman yang baca sendiri. Yang satu ada kalau berzikir suaranya keras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keras, kanan kirinya mendengar. Yang satu lagi kalau berzikir, istilah sekarang zikirnya oplosan, por-campor. Ada kalimat tasbihnya, ada kalimat tahmidnya, ada kalimat tahlilnya, ada sholawatnya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Kan sering kita oplosan begitu. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih Hudan Lil Muttaqin Allazina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna As-Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfikun Wallazina Yu'minuna Bima Unzila Ilayka Wa Ma Unzila Min Qablika Wa Bil Akhirati Hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim. Lalu kita oplos. 3 orang ini dipanggil oleh baginda Nabi. Yang satu ditanya, kamu kalau berzikir nggak ada yang dengar,
Cuman kamu aja yang mendengarkannya, kamu baca pelan sekali. Kenapa? Apa jawabnya? Saya yakin ya Rasulullah, Allah pasti mendengarnya. Orang lain tidak mendengar karena saya baca pelan. Tapi Allah mendengarkannya. Wa huwas sami'ul alim. Dialah yang maha mendengar, dialah yang maha mengetahui. Cukup bagi saya, Allah saja yang mendengar. Yang satu, kamu kalau zikir, kanan kirimu ikut mendengar. Kenapa? Sengaja ya Rasulullah, kalimah-kalimah zikir saya baca dengan jelas, supaya telinga-telinga yang ada di sekeliling saya ikut mendengarkan kalimah zikir, mendengarkan kalimah thayyibah, supaya telinga-telinga yang ada di sekeliling saya ikut mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Sebab mereka yang baca Al-Quran dengan yang mendengarkan Al-Quran, yang berzikir dengan yang mendengarkan zikir dengan sungguh-sungguh, pahalanya sama ya Rasulullah. Dan katanya, saya keraskan itu sambil melawan ngantuk. Sambil melawan ngantuk. Kalau udah keras, ngantuk. Apa kata baginda Nabi? Beliau bijaksana, bijak sini, bijak sini, bijak. Apa kata beliau? Kullu tayyib, kullu tayyib, semuanya bagus. Yang bacanya pelan, sengaja dirahasiakan, bagus. Yang bacanya jelas, supaya teman-temannya sekelilingnya juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kalimat thayyibah. Dia juga berusaha supaya tidak ngantuk, bagus. Yang bacaannya tadi dicampur-campur juga bagus. Semuanya bagus. Semuanya dinilai bagus. Itu namanya bijaksana. Tidak ada yang merasa disakiti. Misalnya dikatakan kamu nggak bener, ini aja yang bener, sakit nanti yang dikatakan begitu. Tapi semuanya dikatakan bagus. Semuanya dikatakan baik. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, ya Rabbi warda 'anis sahaba, ya Rabbi warda 'anis
السلالة يا ربي وارضى عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي صل. Kemudian Nabi diperjalankan. Kalau jalan sendiri tidak bisa. Bisa sih bisa, tapi lama. Diperjalankan dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Palestina. Itu jalan kaki bisa seminggu, 7 hari. Pakai onta bisa 3 hari. Jadi kalau Nabi berjalan sendiri tidak bisa. Secepat waktu Isra hanya beberapa detik. Udah nyampe. Kok bisa? Bisa karena diperjalankan oleh Allah. Pernah mendengar ada semut omong-omong sama temannya. Mut, aku baru ke Jakarta. Teman-temannya semut-semut itu tidak percaya. Bohong! Bagaimana kamu bisa ke Jakarta? Ya, aku baru ke Jakarta. Cuman 1 jam. Wah, tidak percaya. Akhirnya semutnya menunjukkan tiketnya. Nah nih, aku punya tiket. Tadi aku naik pesawat. Karena dibawa pesawat 1 jam selesai. Nabi tidak berjalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, tidak dari pabrik ke pabrik. Tidak dari sawah ke sawah. Tidak dari kantin ke kantin. Dari masjid ke... Ini menunjukkan betapa pentingnya masjid. Pentingnya masjid. Dalam beberapa hadis Rasulullah menegaskan, sebaik-baik kampung, sebaik-baik desa, kalau di tengah-tengah kampung itu atau di tengah-tengah desa itu ada masjidnya. Minimal ada surau, ada musolanya. Dan sebaliknya, sejelek-jelek kampung, bukan sejelek-jelek masjid, sejelek-jelek kampung, sejelek-jelek desa, kalau di tengah-tengah desa, di tengah-tengah kampung itu tidak ada masjid. Abah sering masuk di kampung-kampung. Di kampung-kampung penduduknya menengah ke bawah. Rumahnya sederhana. Tapi di tengah-tengah itu ada masjid, ada musola. Maka itulah sebaik-baik kampung, sebaik-baik desa. Abah juga pernah masuk di sebuah kampung, di sebuah desa. Penduduknya menengah ke atas, high class. Rumahnya model Eropa.
model Timur Tengah. Tetapi di kampung yang mewah dan megah itu tidak ada masjidnya, tidak ada tempat untuk bersujud di hadapan Allah, minimal tidak ada musholanya. Itulah kata Nabi, sejelek-jelek kampung, seburuk-buruk tempat tinggal. Fahimtum? Berbahagialah para pemirsa kalau di kampung para pemirsa ada masjidnya. Alhamdulillah. Mengapa dikatakan sebaik-baik kampung? Sebaik-baik desa karena setiap hari penduduknya mendengarkan berkumandangnya suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap datang waktu sholat terdengar di kumandangannya suara azan yang diawali dengan takbir. Takbir di dalam azan diulang-ulang sampai 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali sudah? Dengan yang tadi? 4. Berapa kali anak-anak? Ditambah lagi 2 kali sebelum azan berakhir dengan kalimat La ilaha. Apa maksudnya? Allahu Akbar diulang sampai 6 kali. Ini menandakan betapa pentingnya, super pentingnya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar sampai 6 kali. Artinya selain Allah kecil, selain Allah kecil, selain Allah kecil. Yang dimaksud selain Allah kecil bagaimana? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dicipta oleh Allah dengan menyandang sifat apes, kata orang Jawa. Dhaif, lemah. Yo, gagah-gagah, ganteng-ganteng tapi lemah. Kena sakit gigi sedikit, ganteng-ganteng, gagah-gagah, bolos sekolah. Karena apa? Katanya lambungnya panas habis makan bakso. Kecil itu namanya. Ganteng-ganteng, gagah-gagah, enggak sekolah. Saya tadi jatuh sedikit, pijat lagi, pijat. Ya kan? Dan satu hal, siapapun manusianya, suatu saat akan berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya datangnya dari Allah dan suatu saat pasti kembali kepada Allah. Maka manusia jangan bermimpi hidup selamanya di dunia. Kehidupan ini bukan terminal yang abadi. Suatu saat kembali ke hadirat Allah. Kita akhiri.
Majelis yang mulia ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.